Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qaidah mi'atain wasab'un 206 207 sab'un kullu sufiyin qala radiyallahu kullu sufiyin ahmala ahwalahu minan nadhari kama amara fiha wa sarafa wajhah nahwal haqqi duna nadharin li sunnatihi fi ibadihi fala budda min ghalat fi a'malihi aw shatah fi ahwalihi aw wuqu'i tammatin fi aqwalihi fa imma halak aw ahlak aw kana ma'an jariyain alaihi. Nah, ini yang masih nyambung kaidah yang kemarin. Ketika orang sufi ya tidak ada tarbiyah nih. Di antaranya ini sufi yang tidak ada tarbiyah. Sufi tradisi boleh, sufi hanya baca buku, boleh terjadi seperti ini. Ya. Setiap orang sufi yang mengabaikan ahwalnya, ya, yang mengabaikan ahwalnya itu, ahwal itu keadaan jiwanya, kan, dilepas begitu saja keadaan jiwa itu. Sebetulnya ini hanya apa ya? Hanya bahasa penjelasannya tentang satu keadaan orang sufi yang tidak ada tarbiyah. Saya melihatnya, memahaminya seperti itu. Ya, jadi setiap ada orang sufi ya yang mengabaikan keadaannya minan nadhari li muamalatil khalqi. Ya, mengabaikan apa? Pandangan kepada muamalah kepada manusia, kepada makhluk. Ya, mengabaikan mengabaikan apa? Perlunya atau bukan perlunya? Etika sosial, katakan begitu. Kalau istilah sekarang. Mengabaikan etika sosial. Orang sufi dipahaminya oleh orang itu kaku, tidak mengerti dunia wala, ya, jangan-jangan tidak mengerti dunia dan tidak mengerti akhirat. Katakanlah seperti katak dalam pentempurung, tidak mengerti politik, ekonomi, ya. Seperti orang yang baru bangkit dari kuburan lah. Ya. Itu. Jadi pandangan kepada pandangannya tentang interaksi kepada makhluk itu abai. Gitu. Ya. Kama amara fiha, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dalam masalah muamalah itu, etika sosial. Mestinya orang sufi itulah yang paling memahami seluruh tingkatan spiritual ya manusia, emosional manusia. Mereka yang lebih paham sehingga mereka berinteraksi ya, bukan berdasarkan keadaan imannya, tapi berdasarkan keadaan lawan bicaranya, lawan temannya.
Sepatutnya begitu, dia mengerti betul etika sosial itu. Ya. Tetapi jika ada sufi yang mengabaikan perkara ini, bahkan sarafa wajah nahwal haq, dia murnikan wajahnya itu, dia murnikan pandangannya, dia murnikan wajahnya. Ya. Artinya soropa itu dia palingkan ya, maksudnya dia palingkan wajahnya kepada Allah saja. Artinya dia murnikan pandangannya itu kepada Allah saja, tidak perlu interaksi kepada orang itu, tanpa melihat sunnatullah dalam makhluknya, dalam hambanya. Ya. Ada orang sufi kaku menghadapi manusia, berarti kan ya, mereka ini bukan seorang pembimbing yang diutus kepada manusia agar membawanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini dikatakan fala budda lahu min ghalatin. Mesti ada salah dalam amalnya tuh. Ketika dia melakukan tasawuf, ada kesalahan tuh dalam tasawufnya. Aw sathin fi ahwali, atau ada satah dalam ahwal jiwanya, dalam keadaan jiwanya. Artinya satah ini kan ciri otak yang rusak. Jiwanya sehat, otaknya rusak. Begitulah kalau kita mau menggunakan bahasa yang ekstrim lah, katakan ya, bahasa yang blak-blakan. Otaknya rusak, hatinya sehat. Akhirnya dia tidak mampu berpikir dengan baik, memilih kata dengan baik, terutama ya akal ini kan untuk apa? Untuk pertimbangan ilmiah kan? Ya, untuk memahami dalil nusus diniyah gitu. Nah, maka terjadi satah ketika akalnya tidak sehat, ya, jiwanya wali tapi tidak sehat. Ini kebanyakannya disebut wali yang naqis, yang prosesnya tanpa tarbiyah. Makanya orang cenderung banget, bagaimana tasawuf tanpa guru? Nanti bahaya ini, nanti bahaya itu masalahnya. Ya, dia nanti dalam ya banyak pengakuan, bahkan itu sebetulnya tidak sufi pun sebetulnya. Selalu timbul pertanyaan, bagaimana jika tanpa guru? Apa bisa sendiri? Itu kan yang bertanya itu nafsu, bukan akal itu. Akal aja dia tidak, ya, gimana? Makanya ketika dijawab, apa sih yang nggak ada guru? Baru akal sadar kan. Tapi tetap tidak terima tuh orang. Untuk berguru rohani itu nggak terima. Karena disitulah tempatnya takabur, tempatnya ghadabiyah wa syahwaniyah. Ya, apalagi dapat dalil, ya Tuhan kan nggak pakai perantara, langsung aja. Padahal ada sunnatihi fi ibadih. Ya, ada sunnatullah di dalam hambanya yang tidak bisa dilewati. Itu kalau dilewati berarti Anda tidak mampu menggunakan sunnatullah itu. Ada orang yang mengatakan, ya udah, salah memahami perkataan ulama. Dengan selawat ini tidak perlu guru. Itu hukum, bukan praktek. Ketika praktek akan terikat dengan sunnatullah, hukum alam yang Tuhan ciptakan. Kalau ada, itu bukan merupakan kaidah, bukan merupakan artinya standar. Ya, kullu qaidatin syawaz. Ya. Semua orangnya dapat uang itu mesti nyari. Tapi ada yang nggak nyari. Kan ini kan bukan standar. Ya, bukan prinsip.
bukan hukum Tuhan, bukan pada hambanya, bukan sunnatullah. Nah, orang yang sufi, setiap sufi yang mengabaikan keadaan jiwanya itu, ya, pandangannya tentang interaksi kepada makhluk, sebagaimana yang diperintahkan, dia malah murni pandangannya kepada Allah saja, tanpa melihat sunnatullah di dalam hambanya. Fala budda lahu min ghalatin fi a'mali. Maka ada proses yang salah dalam amalnya, atau ada syatah dalam ahwalnya. Ya. Syatah itu tadi orang yang akalnya rusak, ya, tidak mampu memilih kata-kata yang baik untuk mengutarakan maksudnya. Wuqu'i tomatin fi aqwali, atau dalam perkataannya memang ada tomat. Ya. Tomat itu ya musibah sebetulnya. Tetapi musibah ini, tomat ini menimpa kepada seorang murid yang belum sampai, ya, kepada hakikat iman, kepada wusul istilahnya, kepada syuhud, kepada keseimbangan, kepada kematangan, atau apalah kalau diartikan ke bahasa sosial, sufi itu adalah sebuah kematangan, ya, tingkat kematangan, tingkat kedewasaan yang tinggi gitu. Maka disebutnya oleh Imam Ibnu Arabi itu ahlun nihayat, kan udah, ya, sampai ke puncak kematangan, puncak kepribadian yang kuat. Itu adalah seorang sufi sebetulnya. Tetapi kalau terjadi tamma, ini adalah seorang murid yang tergoda dengan makar-makar, ya, yang disebut makar itu kan. Allah kasih kelebihan, Allah kasih kharqul adat, Allah kasih kepemahaman, ya. Orang masuk tarekat lalu memahami tentang hakikat tuh. Dia paham, terus merasa bahwa dia wali. Akhirnya ngomongnya ngaco, itu tomat itu. Nah, ini akhirnya dia tidak mampu berinteraksi dengan makhluk dengan baik. Ya. Dan diantaranya adalah tidak menghormati simbolik, syiar, simbol-simbol agama, menghina ulama, ya. Itu diantaranya. Tidak memandang orang rendah, lalu memandang guru lain rendah, gurunya saja number one, yang lainnya nggak ada nomornya. Itu juga merupakan ihmal itu kepada sunnatullah fi muamalatil khalqi. Gitu. Orang sufi itu kepada ahli maksiat aja dipandang mulia, ya. Karena maksiat itu adalah merupakan batu ujian kepada Allah, dan itu tajalli daripada sifat qahr Allah. Ya, maksiat itu adalah titik zero, titik kosong manusia. Pada saat orang dikehendaki oleh Allah melakukan maksiat, berarti Allah telah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka perlu kepada Allah untuk mendapatkan hidayah dan taat. Kan itu sebenarnya. Maka orang sufi memandang positif setiap perbuatan maksiat apapun. Ya. Nah, maka orang yang tidak mengerti ini berarti ada kesalahan dalam proses tarbiyahnya, amalnya itu. Biasanya orang seperti ini nih, ya, dia mencoba untuk membangun kewalian dalam dirinya oleh dirinya sendiri itu. Karena dia tidak tarbiyah. Akhirnya dia baca zikir jutaan. Dia puasa entah berapa tahun dia puasa tuh. Nggak ada gunanya orang puasa bertahun-tahun itu. Kalau tidak ada murabbi. Ya untuk apa amal itu? Kalau artinya dia niatnya untuk membangun kewalian itu, nggak jadi wong. Ya, yang namanya rahmat itu adalah Allah, anugerah Allah biduni illa wasabab. Adapun kita ibadah, Allah yang memberikan ibadah itu, dan kemudian dia menyaksikan kekuasaan Allah dalam, ya, hidayah ibadah yang Allah berikan kepada dirinya untuk itu. Ya. Nah, maka
ada tamah, ada perkataan yang kurang ajar lah katakan. Ada syatah, perkataan yang ngaco lah katakan begitu. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia naqis. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mengikuti tarbiyah yang benar. Fa imma halak au ahlak. Ya. Imma dia rusak atau merusak orang lain, atau dua-duanya sekaligus. Orang baca buku keilmu wali, buku tentang bagaimana menjadi wali misalnya, dia baca, lalu di situ wali sembayangnya 60 salam. Ya, ada cerita lain lagi, wali membaca la ilaha illallah 1.000.000. Akhirnya cerita demi cerita digabung kalau dia, kalau saya gabung saya jadi wali besar ini. Nah, inilah salah satunya. Dia akan terjadi pengabaian dalam muamalah kepada makhluk. Wala yatimmu dzalika, ya, ma lam yashab mutamakkinan. Dan demikian itu tidak terjadi. Ya, artinya tidak sempurna itu sufi itu. Kalau ini sebetulnya kalau lihat dari redaksinya ini ada yang terbuang ya. Karena dia sedang menceritakan sufi yang ihmal ya, tentang etika sosial, dia hidupnya untuk Allah saja. Ya, imma halak au ahlak itu. Karena gitu, wala yatimmu lahu dzalik ma lam yashab mutamakkinan. Maka seorang sufi itu tidak jadi sufi selama dia tidak bersuhbah kepada orang yang mutamakkin. Ya, tamkin itu adalah sifat ahlul haqaiq. Wal mutamakkin waslun summat tasalu, waslun summat tisalun, atau wasala summat tasala. Waslun summat tisalun. Ya. Nah, tamkin ini istilahnya adalah intihau safaril murid ila ish ila tamkin. Karena tamkin itu az-zafru binufusihim, al-fahmu binufusihim. Tamkin itu sudah mantap. Dia sudah sampai kepada bahwa dia memahami dirinya. Man arafa nafsa faqad arafa rabba, maka wasal. Coba, dalam hidup ini apa yang perlu dimengerti? Nafsu. Nafsu itu adalah sifat dalam tubuh ini. Jika orang tidak mengerti sifat dalam tubuhnya, bagaimana dia membawa dirinya untuk menghadapi hidup ini dan menghadapi sifat-sifat manusia di luar dirinya? Dia mengira itu adalah sifat perorangan yang independen tanpa kehendak Tuhan. Itu sebab dia sesat itu kepada matahat al-aghyar disebutnya. Ya. Kalau dia melihatnya satu itu semua dari Allah, selesai. Tidak ada yang tidak dia pahami itu. Sekarang iblis saja ciptaan Allah. Kenapa? Jika kita fokus kepada Allah, maka kita paham. Ya. Nah, maka orang itu mesti sampai kepada tamkin. Tamkin itu adalah intihaus safar. Lis atau intihaus suluk. Ya, atau intihaut tarbiyah. Ya, satu martabah yang di situ berhenti dan selanjutnya adalah menjadi arifin. Maka disebut mutamakkin. Seorang sufi tidak menjadi sufi melainkan bersuhbah kepada orang yang mutamakkin. Au faqihan salihah. Kalau tidak ada mutamakkin, maka carilah orang faqih yang saleh. Berguna. Au muridan alima. Ya, kalau tidak, cari murid yang alim. Ya. Au siddiqan sadiqa, baru ini mursyid kamil. Siddiq sadiq. Siddiq ini adalah aulia. Sadiq itu katakan ulama. Ya. Maka sufi faqih, sufi alim, yaj'aluhu mir'atan lahu, yang menjadi cerminnya. In ghalata raddah, ya, kita kan bercermin untuk melihat kekurangan kita. Kita perlu seorang guru untuk menegur kesalahan kita.
Ya. Jika salah dia tegur, wa ini da'adafa'ah. Orang jika tidak sadar ketika punya guru apa fungsinya, maka sama juga dia mempunyai mutiara atau mempunyai sesuatu yang manfaatnya dia perlukan untuk mengerjakan sesuatu, tapi dia tidak mengerti. Seperti orang tidak mengerti teknologi nih. HP mahal, ya taunya cuma WhatsApp saja. Nah, seperti itu. Artinya jika tidak ingin ada yang meluruskan dia membawa kepada Allah, ya mundur gitu dari ruang tarbiyah. Ya, maka tidak sedikit masyayikh itu bilang begini, jika engkau berada di majelisku tidak hudur, ya, artinya tidak mencapai hudur sampai batas waktu lama, stop. Ya, berhenti aja. Berarti kelalaian itu udah terlalu besar, mutalaib, sudah main-main kan, ya disebutnya faidaatul waqt katanya. Maka buang-buang waktu. Wa ini da'adafa'ah. Kalau ada pengakuan, guru itu akan menolaknya. Wa in tahaqqaqa, kalau memang dia telah berhasil merealisasikan maqamat ruhiyah, ya, telah mendapatkan hakikat ruhiyah, arsyadahu, dibimbingnya oleh guru itu. Fahuwa yunsifuhu fi halih, dialah yang akan menginsapkan di dalam keadaan jiwanya itu. Wa yansahhu fi jami'i ahwalih, dan dialah yang menasihati dalam keadaan apapun. Idz la yattahimuhu wa la yuhmiluh, karena seorang yang siddiq dan shadiq, seorang mursyid itu tidak pernah menuduh, menyangka. Artinya memposisikan sebagai orang buruk itu tidak pernah. Memposisikan orang sebagai orang buruk itu tidak pernah. Wala yuhmiluhu, dan tidak pernah mengabaikannya. Dia akan tetap dia akan tetap digenggam tangannya dan dibawa kepada Allah. Ya. Selama masih ada benang nisbah itu, ya, masih menyambung benang nisbah itu, ya, hubungan sebagai guru dan murid. Kenapa? Karena keburukan itu adalah perbuatan yang keluar daripada nafsu itu, gitu. Karena agama itu rohani, Al-Quran itu hidayah ruhiyah. Orang punya ilmu tentang kebaikan, ya, mungkin ini akan hilang, akan lupa ketika pikirannya itu sedang fokus kepada yang lain, sedang terganggu, sedang musibah, sedang apa dan lain sebagainya. Tapi ke rohani tidak, karena dia melihat apapun yang mengganggunya adalah dari Allah. Gitu. Nah, maka orang yang melanggar etika-etika sosial seperti ini, itu disebabkan ada kesalahan dalam proses amaliyah, ya, pertamanya, atau ada satah di ahwalnya, atau ada tamat fi aqwalnya, halak au ahlak. Coba kita lihat dulu, para wali songo itu masuk ke satu komunitas peradabannya manusia, peradaban dengan peradaban yang lain, agama yang lain, dan budaya yang lain, politik yang lain, tapi dia bisa masuk halus. Ya, multa'amah. Apa itu multa'amah itu? Multa'amah itu sambungan yang besi yang tidak bisa disambung, tapi dengan ada iltiam, timah ya. Timah jadi indah tuh sambungannya tuh. Dipelitur lah istilahnya. Gitu. Masuk. Sampai ada sebagian budaya yang dianggap baik diambil. Dan ini yang dikatakan sekarang, artinya inilah Islam Melayu, Islam Jawa, Islam Nusantara, Islam. Gitu ya. Padahal
situasi apakah budaya dan ekonomi politik akan berubah gitu. Akan berubah. Taib. Nah ini yang pertama. Ya. Wa qala radhiyallahu an. Soalnya banyak kaidah-kaidah sudah menjelaskan bagian-bagiannya kan, jadi mudah aja kita lewati ini. Wa qala radhiyallahu anhu, kaidah 208 ini, kasural mudda'una fi hadza tariq li ghurbatihi wa ba'udatil afhamu anhu li diqqatihi wa kasural inkaru ala alihi li nazafatihi wa hadzara an-nasihuna min sulukihi li kasratil ghalati fihi. Ya. Banyaknya para pengaku-ngaku di dalam tarekat orang sufi itu. Kenapa? Karena sangat gharib tasawuf itu. Di dalam kitab Muqaddimah at-Tasawuf Sidi Zarruq mengatakan bahwa lamma kana tariqut tasawuf mahbuban bit-taba'. Tasawuf itu adalah sifat-sifat mulia yang disukai oleh fitrah manusia. Mahmudan bil aqli salimi wasyara', dan merupakan sifat-sifat yang di dalam agama disebut sifat terpuji, dan akal sehat pun menerima, ya, memujinya. Nah namun benda karakter mulia ini, sifat tasawuf kan adalah karakter mulia. Tasawuf adalah sifat yang mulia, dan ini daqiq, sangat halus. Kalau fikih, artinya kalau amal zahir, salat, ruku, sujud, siapapun bisa mempelajari karena itu sesuatu yang kasat mata, katakan. Iya, kasat mata kan ya? Ya. Jadi orang bisa mempelajari rukunya, bagaimana wudunya, bagaimana. Tapi tasawuf kan bukan. Ya. Susah dipahami karena daqiq li diqqatih. Ya. Dan tokohnya itu gharib. Apa gharib? Kita sudah bahas tentang gharib di belakang tuh. Ya. Orang jika hidup dengan rohani, hidup dengan sifat-sifat mulia di dalam hatinya, sementara orang hidup dengan emosinya, orang hidup dengan syahwatnya, orang hidup dengan kebodohannya, orang hidup dengan hatta akalnya. Nah, ini punya indikasi fisik, punya ciri-ciri fisik. Maka tidak asing dalam kehidupan manusia secara umum. Tapi jika orang hidup dengan rohaninya, gharib. Nah, emosi tidak kenal dengan rohani. Ya. Orang membayangkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika ketika orang melihat orang sufi misalnya, kata-katanya hikmah, ya, didudukan oleh orang begitu mulia, ya, dia melihat secara fisik, ya, banyak kemudahan. Kenapa? Karena kemudahan itu kan karena ada qabul min qibalin nas, ada penerimaan kepada orang, ada punya kredibilitas yang tinggi di dalam masyarakat. Itu sebab banyak kemudahan. Orang kan melihat itunya. Oh, rupanya apa? Oh, pakaiannya. Maka dia coba pakaiannya dia tiru. Ya. Dia lepas saja pakaiannya itu, dia kehilangan kepribadian. Maka dulu ada Sidi Mahmud. Ya. Kata beliau, ya, berbicara tentang para mudai itu. Mereka menyembah imamah dan jubah, katanya. Ya.
Diserem-seremin tuh imamahnya dan jubahnya. Itu para mudai. Kenapa? Karena gharib. Contoh, gharib ini kehidupan akal dengan emosi aja itu tidak. Gharib itu kan asing ya. Apa namanya? La ya'laf gitu. Itu gharib. Ya. Contoh lah, istri itu tidak bisa belajar kepada suami. Meskipun suaminya wali. Ya. Tidak bisa belajar. Kenapa? Kehidupan suami istri adalah kehidupan emosional. Kecuali jika istrinya rohaninya hidup. Ketemu. Kalau enggak, letih dia mengikuti kerohanian itu. Nah, artinya gharib. Tidak dikenal kehidupan rohani itu di dalam kehidupan umum. Tidak akan dikenal. Ketika misalnya orang sufi mengatakan begini. Hidup semua ini untuk Allah. Enggak ada untuk kitanya. Nah, itu kan, ya padahal semua yang dilakukan kepada orang untuk Allah. Kan inilah gharibnya itu. Ya, karena orang itu hanya beramal secara zahir saja. Enggak ada tawajuhnya itu kepada Allah. Orientasinya itu. Jiwanya. Itu gharibnya. Maka dia kira ya, orang sufi itu imamah. Orang sufi itu pakaian. Lalu orang sufi itu bertarekat. Maka dia mengaku-ngaku semua. Mengaku saya telah diangkat menjadi seorang mursyid oleh wali. Bahkan karena yang hidup itu dianggap nggak ada yang hebat. Akhirnya yang mati diakui nanti. Saya telah diangkat oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di Gunung Cermeh. Disaksikan oleh Sunan Gunung Jati. Itu banyak itu. Ya, orang Cirebon ngaku begitu tuh. Sama juga orang Banten juga ngaku juga. Ya. Dinobatkan oleh Sunan Gunung Jati bersama ya, Kanjeng Sinuwun Maulana Hasanuddin. Ya. Pengikutnya banyak. Oh, pengikutnya banyak ya. Ya itu li ghurbati. Kenapa? Karena nggak kenal. Kenapa? Karena wali itu kan rohani. Mana kenal? Wali itu bukan fisik. Rohani. Dan perlu ditegaskan wali itu satu. Karena dia nur. Nurullah. Yang dinamakan Nur Muhammadi sebagai asal mazharnya. Asal surahnya. Asal ciptaan nubuah. Wilayah. Ya. Namun tajalli di berbagai bentuk. Ya. Nah ini mudai ini kenapa li ghurbati? Karena dia nggak kenal wali itu apa. Maka dia coba seperti ini. Tidak. Maka orang yang juga orang-orang yang bodoh itu tertipu. Ya. Wa ba'udatil afhamu dan memahami anhu, memahami torik ini bukan toriko ya. Torik ini tasawuf. Kalau torik itu identik dengan tasawuf. Kalau toriko itu madrasahnya tasawuf. Dan pemahaman jauh dari torik ini, dari tasawuf ini lidiqatih. Karena masalah rohani. Ya. Wa kasural inkaru ala alihi dan banyak mengingkari ahlinya linazafati. Karena kebersihannya. Orang memandang salah itu apabila melanggar syariat. Nasi. Orang memandang salah itu apabila menyakiti hatinya. Apabila dia tidak setuju dengan persepsinya, dengan pandangannya, itu sudah kotor. Itu. Nah, sedangkan orang sufi ya, memandang kebersihan itu adalah kebersihan batin. Nah, kesucian ini yang tidak disentuh oleh pikiran orang. Maka dia mengingkari ahli sufi. Bahkan mengingkari ada orang bersih. Apa ada orang bersih hatinya? Ya. Karena dia melihatnya ukuran dosanya apabila nggak cocok dengan dia udah dosa tuh. Apabila dia melihat sifat basyariah sudah dosa.
Orang memandang orang sufi itu diam, gak marah-marah. Itu himar, kata Imam Syafi'i. Ya, digebugin sampai pada bonyok, pada berdarah, tubuhnya diam aja. Ya. Orang karena memahaminya begitu, itu sebab banyak orang menipu orang-orang soleh itu begitu. Karena orang soleh itu blow on dianggapnya. Ya. Itu mereka ingkari karena bersih. Maka kebersihan itu identik dengan kebloonan. Ya. Orang warok blow on itu. Orang jujur blow on. Polos ya, polos. Polos. Ya, ada istilah Malaysia itu apa itu lupa saya. Ada Ustaz Johar itu apa yang tunggul, polos apa? Itu nazofa namanya. Ya. Maka diingkari oleh mereka. Wa hazzaran nasihuna min suluki. Dan banyak para penasehat itu memperingati dari suluk tarekat ini, suluk tasawuf. Likasratil ghalati fih, karena banyak kesalahan di dalam tarekat tasawuf. Artinya pelakunya bukan tarekatnya. Banyak orang yang memimpin tarekat dan banyak orang yang melakukan amal tarekat ghalat. Itu sebab para mursyidin, para kutub, separuh bukunya barangkali kalau dia menulis, separuh karangannya kali ya, karena tugas dia memang mengembalikan kepada kebaikan. Membersihkan, tathhir wa tazkiyah. Gitu. Wa sanatal a'immatu fir raddi ala ahli. Itu sebab para a'imah mengarang tuh kitab untuk menolak ahli ghalat itu. Ahli tarik maksudnya. Lima ahdasa ahlud dalalah, ahlud dalali fih. Ketika ahlud dalal itu ya ahdasa fihi. Ya, melakukan apa? Mengatakan tentang tasawuf ya, lama ahdasa mengatakan atau menciptakan ya. Ya, ketika ahlud dalalah menciptakan tarikat atau tasawuf. Ya, banyak. Ini seorang mursyid wafat. Ya. Ini contoh kasus. Seorang mursyid wafat. Lalu tidak ada kenyataan bahwa ada penggantinya. Stop, jangan diganti. Dan ini kebanyakan diganti. Ini jahil. Muridnya berguru kepada yang lain. Kalau memang dia mau ya kalau memang ada panggilan dalam jiwanya, katakan. Ya. Sidi Abdul Qadir Isa rahmatullahi alaihi. Naqsabandi dulunya. Tarbiyah wafat. Ketika gurunya ada, memang dia sudah diperintahkan untuk mengajar kitab hikam di sebuah masjid. Lalu gurunya wafat tanpa mengatakan apa-apa kepada dia. Karena perintah mengajar itu ada ketika masa hidupnya, maka terus mengajar. Tidak berarti bahwa dia adalah khalifahnya. Karena tidak ada mengatakan apa-apa. Wakil lain khalifah. Itu. Wakil itu, saya tidak ada di sini, maka antum duduk di sini ganti saya, itu wakil. Adapun nanti ketika wafat, tergantung, kalau tidak ada pesan lain, ya sudah wakil saja sampai kapanpun. Hanya sebagai mudarris. Ya. Artinya bagaimana seorang wakil nih? Nah, ini katakanlah Sidi Abdul Qadir wakil. Wafat gurunya, tidak ada mengatakan apa-apa. Tidak mengatakan sebagai khalifah, maka dia terus mengajar. Ya. Sambil berdoa untuk dapat berjumpa kepada guru lain. 9 tahun itu bukan waktu yang lama. Setelah gurunya wafat, baru ada rasa dorongan kuat dari dalam jiwanya ingin guru.
Jadi tidak dibuat-buat, bukan keinginan dia pengen jadi mursyid. Ya, dia jalankan tugas gurunya mengajar hikam. Dan apabila membaca hikam selalu sesak jiwanya. Kenapa? Karena apa yang dibacanya itu, ini bukan dia. Ya, dia enggak dengan jujur. Dia merasa enggak sampai. Dan sering menangis. Akhirnya ditinggalkan madrasahnya, ditinggalkan masjidnya, ditinggalkan dia mengajar itu, dia cari guru. Berjumpalah Sidi Muhammad Al-Hashimi Syazili. Ya, 4 tahun dia berguru dengan Sidi Muhammad, wafat, dan dia diangkat sebagai khalifah. Khalifatus Syaziliyah. Ada omongannya. Ya. Resmi, dan sekarang itu murid-muridnya banyak dari Sidi Abdul Qadir Isa. Tapi orang enggak. Wafat gurunya, enggak ada omongan apa-apa, ayo aja diikuti amalannya. Ya, jangan mengatakan itu tarikat. Tapi orang masih mengatakan dirinya tarikat. Kalau tarikat itu syaikh, at-tariqatu hiya syaikh. Tidak ada syekhnya, tidak ada tarikatnya. Dan ini juga mudda'i. Ini ghalat yang perlu dan itu banyak sekali begitu. Ya. Saya jujur, ini terjadi di keluarga saya. Begitu wafat almarhum, ada musyawarah dari keluarga saya apa? Lah, enggak ada gantinya karena enggak ada bicara apa-apa. Jangan ada yang mengaku-ngaku, ini enggak boleh. Ya. Al-Fakir betul-betul mengondisikan agar tidak ada yang mengaku-ngaku. Kecenderungan ada. Kenapa? Rusak itu tarekat kalau begitu. Kalau mau, bergurulah kepada guru lain. Apakah tarekat yang sama atau tarekat yang berbeda? Ya, karena akan timbul mengaku-ngaku nanti dari mimpi, dari apa. Lah. Itu sama dengan menyembah guru. Orang sufi menyembah Allah, ini malah jadi menyembah guru. Terjadilah tuh. Ya. Wa sanafal a'immatu fir radi ala ahlihi lima ahdasa ahlud dhalali fihi wa man tasabu minhu ilaihi. Tuh. Dan apa yang dinisbatkan oleh mereka kepada, dan apa yang dinisbatkan ya dari apa itu? Mana sih? Wa sanafa al-a'immatu fir radi ala alihi lima ahdasa ahlud dhalali fihi. Ya, banyak ulama, para imatu sufia yakni ya, mengingkari, menolak ya, kepada ahli tariq ini karena ada ahdas yang dilakukan oleh ya, ahli dhalal, dan apa-apa yang mereka nisbatkan kepada ahli dhalal itu daripada tarekat itu. Ya, akhirnya timbul mengaku, saya ketika hidupnya Syekh Fulan, saya memang diangkat sudah mengaku. Hatta Ibnul Arabi al-Hatimi rahimahullahu, sehingga Imam Ibnu Arabi mengatakan, ikhzar hadza tariq. Coba hati-hati tarekat tasawuf itu. Fa inna aktsaral khawarij innama kharaju minhu. Kebanyakan khawarij keluar dari tarekat. Ini sekedar meminjam istilah khawarij. Artinya orang para pengaku, orang yang kelihatan ibadah banyak, kan begitu, diambil kata khawarijnya. Orang khawarij ini kan kata Nabi, ya, ibadahnya kalau dibanding dengan kamu itu wah, nggak ada apa-apanya kamu. Ibadahnya kan orang yang merasa, orang yang para mudai itu kan, dia menganggap bahwa tarekat itu berzikir, jadi dia zikir banyak-banyak tuh. Padahal yang dimaksud orang sufi banyak berzikir, banyak ingat kepada Allah, bukan banyak tardidul lisan fi alfazi zikir. Bukan. Itu tarbiyah, bilangannya itu adalah guru yang menentukan. Bukan, wah dulu kakek saya yang ketujuh itu melakukan ini, saya menemukan itu catatannya. Hada jahal.
Itu keluar dari sunnatullah. Ya. Wa ma huwa, tarekat itu tidaklah tarikul halak atau hulk atau mulk. Itu istilahnya imma hancur, imma mulk, itu kan kekuasaan kan. Imma hancur, imma berkuasa. Artinya dia sebagai maliku nafsih gitu. Jadi tarekat itu kalau salah itu jatuh huluk. Kalau enggak dia artinya Allahu Akbar. Coba lihat seorang seorang sahabat bernama Harith itu yang ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahtum?" Asbahtu mu'minan, kan? Apa kabarmu? Saya mukmin. Wa ma misdaku kalamik. Apa dalilnya perkataanmu? Ya, apa dia mengatakan? Ya. Aku melihat seolah surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku. Jadi orang kalau sudah sampai ke titik ma'rifat, ya, itu dia sudah berada di kalau orang naik pohon sudah berada ning petit. Apa ning petit kok? Di ujung sekali. Tinggi kan? Dan juga kejatuhannya juga kejatuhannya pun sangat mungkin, maksudnya sangat mungkin. Itu maksudnya. Salah saja gedebluk sudah. Itu yang dimaksud wa ma huwa, tarekat itu hanyalah tarikul hulki wal awil mulk. Imma jatuh atau dia memang tinggi gitu. Ya. Kalau Al-Fakir punya sikap, jika dia itu hafizul Quran wa katibul hadis, artinya alim bi ulumul syar'iyyah, dan lalu dia ada syatah, misalnya ada dakwah. Syatah itu kan dakwah. Syatah itu dia mengaku saya wali, saya itu syatah itu. Syatah itu adalah rihatud dakwah, yakni ada bau pengakuan akan kebesaran dirinya, itu syatah. Makanya tadi di atas itu kan yang pertama itu, ya, yang sebelum ini itu ada kesalahan dalam amalnya, ada syatah, itu ada pengakuan. Itu karena tidak ada tarbiyah tuh. Ya, tidak ada tarbiyah. Nah, makanya semua orang yang naik, artinya bertarekat tanpa guru, jatuh karena dia naik ke tingkat tinggi, katakan. Ya, jatuh. Wa ma huwa illa tariqul hulki awil muluk. Man haqqaqa ilmah wa amala wa hala nala izzal abad. Kalau dia merealisasikan ilmunya dan amalnya dan halnya, maka dia akan mencapai keluhuran selamanya. Wa man faraqat tahqiq, tetapi barang siapa yang tidak mendapatkan tahqiq, faraq, yakni menjauh daripada tahqiq, halak wa manafadh, hancur dan tidak terlaksana. Ya. Itu sebab maaf, tadi saya ingin mengatakan sikap saya, kalau saya punya sikap al-fakir, ketika ada orang misalnya dikenal lahu karamah, saya akan melihat penguasaannya dalam ulum syariah. Kalau tidak, ya, lan aqtadi. Ya. Kalau tidak, maka tidak akan saya jadikan guru. Karena kalau masalah orang ada karomat, orang kafir pun punya, khawarikul ada. Orang bodoh pun bisa. Tetapi di mana kemuliaan seorang sufi ahli tahqiq itu? Jika dia alim bil kitab wa sunnah dan kemudian dia muhaqqiq. Ya.
Di situ yang pentingnya itu. Walidzalika asyara ba'duhum biqaulihi, oleh karena itu ada yang mengisyaratkan sebagian orang sufi dengan perkataannya balaghna, coba ini. Balaghna ila haddin. Kami ini sampai kepada satu batas. Izmalaha kadza, miring aja begini ini dikit mala finnar. Coba Al-Haris itu apa mengatakan, seolah-olah surga di sebelah kananku, neraka di sebelah kiriku, dan aku melihat aras Tuhanku barizan, ya, amami, artinya syuhud, hudur. Jadi orang yang sangat yakzah dan orang yang punya insaf dan intibah yang tinggi, bagi dia dosa itu adalah jika lupa Allah. Itu sebab barizan aras itu. Nah, sementara orang sufi, apabila orang sufi terus buka majlis, ya, zikir dan terus memakai atribut-atribut. Nah, itulah banyaknya mudda'i fit tariq li gurbati wa ba'udatil abhamul anhu li diqqati wa kathural inkaru ala ahli li nazafati wa hadzaran nasihuna min sulukih li kasratil ghalati fih. Karena banyaknya salah. Ya, taib. Nas'alullah al-afiyata bimannihi wa karamih. Amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu, lamma kana al-fiqhu fi amalihi la yasihhu at-tasawwufu bidunih, kana iltizamuhu ma'a sidqil qasdi bihi muhassilan lahu. Ketika asas amal itu fikih, yang mana tasawuf tidak sah tanpa fikih, maka berarti fikih mesti iltizam kepada sidik tawajuh, baru tasawufnya dapat. Lamma kana al-fiqhu fi amali, ketika fikih itu di dalam amalnya, yang dimana tasawuf tidak sah, ya, tanpa fikih, tanpa amal, maka iltizam fikih dengan sidik al-qasd di dalam amalnya, kan fikih kan itu hukum amal kan di fikih. Ketika kita belajar fikih mesti belajar hukum amal kan? Gitu. Dan tasawuf itu tidak sah tanpa amal berdasarkan fikih itu. Oke? Maka kalau begitu, iltizam fikih dengan sidik al-qasd, ya, di dalam amal itu yang mendapatkan tasawuf. Jelas ya? Jelas yang selalu ya kita nukil, ya, kita terangkan orang tarekat itu sidik tawajuh dalam amal. Dapat tasawuf tuh. Muhassilan lahu. Muhassilan li tasawuf. Yani lamma kana al-fiqh, ya, fi amali, yani ahkamul amal hada min al-fiqh alladhi la yasihu at-tasawuf bidun al-fiqh. Tasawuf tidak sah tanpa fikih. Maka iltizamul fiqh ma'a sidqi tasawuf al-qasdi bil amal muhassilan lit tasawuf. Pamin thamma kanal faqihu sufiyu tammal hal. Dari sinilah orang yang alim, faqih dan sufi inilah hal yang sempurna. Belajar dulu nahwu sharaf, belajar dulu balaghah, belajar dulu fikih, belajar dulu usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir. Ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sendiri sudah jadi mujtahid mutlak tuh, baru bertasawuf. Baru dia menjadi murid yang, ya, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani punya tawadu ketika bersama gurunya Allah. Padahal gurunya ya tafarras. Gurunya itu sudah berfirasat bahwa
pangkat istilahnya. Syekh Abdul Qadir itu lebih tinggi daripada dia itu. Itu sudah tafarras. Tapi Sidi Abdul Qadir, Allah. Sampai orang nggak mengenal gurunya. Nggak setinggi Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi tawaduknya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah alim mujtahid, Sidi Abdul Qadir itu baru tarbiyah dan menjadi sufi kabir. Begitu juga Al-Imam Sya'rani. Begitu juga Al-Imam Al-Ghazali. Ya. Hatta yang selalu ikhtilaf dengan Sidi Imam Al-Ghazali itu Ibn Rushd. Ya tasawuf pada wafatil Ghazali. Tadinya menghantam terus karena merasa yuzahimu, saingan. Ya. Bikhilafis sufi alladzi la fiqha lahu. Berbeda orang sufi yang enggak ada fikihnya. Tidak sempurna halnya. Wa kafal fiqhu anit tasawuf. Kalau mau dipilih, saya pikir apa tasawuf? Mau pilih, dia mau satu aja, cukup fikih. Jangan tasawuf. Pembahasan hakikat di dalam tarekat itu sebenarnya untuk pecut saja. Agar lari. Bukan dijadikan itu sebuah kurikulum. Dijadikan sebuah materi yang asas. Lah. Itu juga jahilun bitasawuf. Menjadikan ilmu hakikat sebagai materi pokok di dalam tarbiyah sufiyah. Itu jahil. Tapi ilmu ini tidak boleh diingkari, tidak boleh dihina. Ini bahayanya yang perlu kita paham. Ya. Bahkan ya, Al-Fakir menangkap yani amarani syaikhuna. Ya. Al-Fakir menangkap bahwa Syekhuna memerintahkan Al-Fakir untuk menjaga ilmu hakikat itu agar tidak dihina oleh orang dan tokoh-tokohnya. Jadi bukan itu materi tarekat, bukan. Materi tarekat syariat. Walam yakfi tasawuf anhu. Kalau tasawuf sendiri tanpa fikih nggak jadi. Ya memang secara umum agama itu 3. Fikih, akidah, dan tasawuf. Ya, nah 3 ini punya talazum. Di mana tidak jadi atau tidak ada artinya tidak ada konsepnya. Kalau salah satunya tidak ada. Kalau tasawuf tanpa fikih nggak ada konsepnya apa? Agar khusyuk di mana? Agar sabar di apa? Agar ridho di mana? Ya, agar syuhud apa? Kalau dia tidak mengerti hukum fikihnya. Gitu. Maka kesempurnaan tasawuf tidak dapat tidak ada konsepnya kalau tanpa fikih. Yang disempurnakan apanya? La yatasawwar. Yani kamalu tasawuf bidunil fiqh la yatasawwar. Adapun fikih tanpa tasawuf la yatim. Biduni tasawuf. La yatim yani ya cuma tidak sempurna doang, tidak jadi doang, tapi ya, artinya tidak jadi sempurna. Tetapi tetap ada. Ya kalau tasawurnya nggak ada, gimana? Karena hukum Allah itu diketahuinya dengan fikih. Maka di situ dia mesti sidik kepada hukum-hukum Allah, amar wan nahi. Wa min thamma khaddal a'immatu 'ala al-qiyam bil-zahir lamma su'ilu an ilmil batin. Oleh karena itu para a'immah ketika ditanya tentang ilmu batin, dia mengarahkan untuk melaksanakan ilmu zahir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladhi sa'alahu an yu'allimahu min gharibil ilm. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang yang bertanya agar Rasulullah mengajarkan ilmu yang gharib. Ya. Hadisnya ini artinya ada seorang
datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba orang itu mengatakan, "Alimni min ghara'ibil ilmi ya Rasulullah." Ajarkan kami ilmu yang unik, ilmu yang gharib. Ya. Lalu apa Nabi mengatakan, "Ma sana'ta fi ra'sil amri." Ma sana'ta min ra'sil amri. Apa ra'sil amri itu? Ma'rifah. Ya. Nah, ketika ditanya apa jawab sahabat itu? Masya Allah. Ya, Masya Allah itu ya hanyalah yang tahu. Lalu apa kata Rasulullah? Izhab fahkim ma hunalik. Pergi dan perkuat apa yang di sana dulu. Jangan di ini dulu maksudnya. Apa? Ya pikir dulu, ilmu zahir dulu. Jangan ngomong hakikat dulu, ngomong zahir dulu. Orang yang sudah ilmu zahirnya, ilmu nasnya cukup, silakan ngomong hakikat. Ini mubtada khobar tidak tahu. Rajih marjuh tidak tahu. Syarat masyrut tidak tahu. Ya. Yani akli nakli tidak tahu. Lalu ngomong hakikat. Majnun. Inilah jika guru itu jahil dalam syariah. Ya. Coba ini kurikulumnya ini Nabi ini. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Ma 'amila bima 'alima, man 'amila bima 'alima warathahu Allahu ilma ma lam ya'lam." Orang yang mengamalkan apa yang ia ketahui, artinya orang yang mengamalkan ilmunya, Allah wariskan ilmu yang ia tidak ketahui. Ini hakikat. Seolah Nabi mengatakan, "Idhab fahkum ma hunalik." Pergilah perkuat yang di sana. Ada lanjutannya itu, "Summa ta'al u'allimuka min ghara'ibil ilm." Udah begitu baru ke sini nanti saya ajarkan ilmu yang gharib. Ya. Hadal hadis dhaif jiddan, tetapi maknanya wuduh. Itu sebab Imam Syafi'i mengatakan faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida. Faqih kemudian sufi, ya, faqih kemudian sufi, jangan jadi salah satunya. Fa inni wa haqqullahi iyyaka ansahu. Demi Allah saya hanya menasihati, kata Imam Syafi'i. Fadzalika qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa. Kalau faqih saja hatinya keras, tidak punya zauk takwa. Wa hadza jahulun kaifa dzul jahli yasluh. Ini kalau orang sufi tidak tahu fikih, bodoh, bagaimana bodohmu jadi sufi? Itu yang kemarin kita, orang bodoh dibawa ilmu hakikat, dipaksa ilmu hakikat. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali itu seperti meres baju yang tidak basah, nggak keluar. Ya, ini meres baju kering, nggak keluar. Atau masak nasi atau roti yang udah bantut di api yang kuat, panas. Ya artinya perintah ini tentang tammu halis sufi. Ya, artinya tasawuf tidak sah tanpa fikih. Wa qala radhiyallahu anhu, wujudul jahdi mani'un min qabulil majhudi aw naw'ih. Adanya pengingkaran. Allah, inilah ya. Kenapa kita membela ilmu hakikat itu? Karena jangan sampai diingkari. Kalau diingkari, ya kenapa? Artinya ya dengan jujurlah. Ya,
kita diperintahkan oleh para masyaikh untuk membela ilmu hakikat itu. Dan membela tokoh-tokohnya. Kenapa? Dari lidah siapa? Dari lidah ulama. Kenapa? Karena jika dia mengingkari ulama, maka dia tidak akan dapat ilmu yang diingkarinya itu. Ini. Wujudul jahdi. Adanya pengingkaran. Mani' mencegah. Min qabulil majhudi. Au nau'ih. Ya, mencegah apa? Mencegah dia mendapatkan, menerima yang diingkari itu atau sejenisnya. Lesh linufuril qalbi anhu, karena hatinya sudah menolaknya, tidak menyukainya. Untuk itu kita membela hakikat. Kita membela hakikat, membela tokohnya yang membawa. Siapa tokohnya? Al-Imam Ibn Arabi. Bukan tokoh yang sekarang. Itu fikrah bukan fikrah. Ya, kalau dia bicara tentang ilmu, adapun bicara tentang hakikat yang ada dalam dirinya, tidak ada yang tahu, itu Allah lah yang tahu yang bagi diri tentang dan si empunya itulah. Tapi ketika ilmu itu tidak boleh, karena sudah tertuang dalam karya-karya tentang hakikat itu, ya, dari kasyaf mereka, dan itu perlu dibela. Wa tasdiq, kalau yang membenarkan miftah, kalau pembenaran membenarkan miftahul fatah. Benarkan dulu. Itu kunci putuh. Fathul ilm, fathul nur, ya, fathul qabul, fathul syuhud. Lima suddiq bihi, pada apa yang dia percayainya, dia benarinya. Wa in lam yutawajjah lahu. Meskipun apa? Putuh itu ya tidak diarahkan ke dia. Artinya dia sedang tidak melakukan tarekat di mana kan begini. Kan nur itu kan datang. Nur itu. Nah, cuma kita membuka diri tidak untuk masuk. Nah, kalau memang dia bukan orang yang membuka diri untuk menerima putuh itu, nur itu, ya, maka jangan mengingkari perkataan orang yang melihat dengan nur itu. Yang disebut zauq itu. Atau ilmu hakikat. Nah maka, wa tasdiq miftahul fatah. Lima suddiqhu bihi wa in lam yutawajjah lahu. Meskipun fatah itu tidak diarahkan oleh Allah kepadanya tuh. Tapi percaya dulu. Sidi Imam Al-Ghazali pun dalam jilid keempat yang terakhir ketika bicara tentang hati itu. Sidi Imam Al-Ghazali mengatakan, jangan mengingkari ilmu qaum, ilmu haqaq. Ya. Karena jika tidak, lan tasyumma raihatah, katanya. Kalau mencium, jangankan dapat. Kalau menghina, jangankan dapat. Nyium saja kagak tuh. Ya. Izla dafi alahu, karena tidak ada motif, memang dia untuk kesana, ya, untuk bertarekat. Fal mutawaqqifu ma'al fiqh yata'ayyanu alaihi tajwizul wahbi wal fatah min ghairi taqyidin bi zamanin wala makanin wala ain. Nah, mendingan juga tawakuf kepada fikih. Orang yang tawakuf pada fikih, kepada nusus, kepada amal lebih baik. Ulama-ulama yang tidak bertasawuf katakan fikih, ya, dia berdasarkan ilmunya, ya, dengan fikihnya, dengan hukum hakamnya, dengan segala amalnya diamalkan. Ini ya ta'ayyan alai, ini lebih nyata bagi dia. Apa? Tajwizul wahab. Ya. Dibolehkannya untuk mendapatkan mauhibah ini. Ma'rifat, wal fatah dan fatah. Tapi min ghairi taqyidin bi zamanin wala makanin wala ain. Tidak tahu kapan, di mana, dan apa bentuknya. Tidak ada namanya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada dalam dunia tasawuf. Dunia tasawuf ulama sudah mempunyai istilahnya. Ini itu. Jadi orang yang beramal, yang soleh, tanpa bertarekat, tapi dia terus beramal, dia mungkin mendapatkan apa yang diceritakan oleh orang sufi, tapi dia tidak tahu apa sesuatu apa ini. Tidak ifsah. Itu sebab dulu orang-orang soleh ketika mendengar tentang inhirafat, penyimpangan-penyimpangan orang sufi, dia mengkritik dari jauh.
faqih, tapi kemudian hatinya yang sudah ada wahab, ada fatah itu, ada bersih itu, karena dia komitmen dengan fikih, dengan amal. Ya, dia ingin tahu tokoh sufinya, lalu dia datang. Setelah dia datang, dia mendengarkan perkataannya. Kan kalau orang paham itu kan karena ada kesamaan di sininya. Lalu dia memahaminya. Nah, berarti dia ada wahab, ada fatah. Cuman bi ghairi taqyidin bi zamanin wala makanin wala ain. Waktunya, tempatnya, bendanya. Maka kebanyakan para fuqaha itu masuk kepada tarekat itu ketika dia duduk di depan orang sufi itu. Imam Izzuddin bin Abdussalam disebut sultanul ulama minal mujtahid mutlaq. Duduk bersimpuh di depan Sidi Abdul Hasan Syazili. Ya. Al-Imam Sya'rani bersimpuh di depan Sidi Ali Al-Khawas. Ya. Coba, Sidi Izzuddin ini orang ribut sudah membahas perkataan Imam Ibnu Arabi dan sudah mulai ada yang sebagian mengkafirkan. Akhirnya umat ini bertanya kepada dia, kan mufti, qadhi, Sidi Izzuddin itu. Ya. Dia no comment. Itu mutawaqqif ma'al fiqh. Ya. Dia tidak juhud, tidak mengingkari. Maka dia dapat putuh itu, nur itu. Jika tidak, Allah. Ya. Li'annal kudrah la tatawaqqaf asbabuha ala syai'. Karena kudrah Allah untuk memberikan putuh, nur, itu sebabnya tidak bergantung kepada sesuatu. Wa illa kana mahruman mimma qama bihi juhuduh. Kalau tidak, maka dia mahrum. Maka si faqih itu mahrum. Ya, sebetulnya dapat, tapi dia tidak ifsah. Ya. Karena intinya begini orang bertasawuf itu. Jika ada amal yang dilakukan untuk Allah, itu nur dapatnya, bukan sekedar pahala. Maka di atas itu yang kemarin di kaidah terakhir itu al-ibadatu jam'un wa nurun. Ada nur. Ibadah, semua ibadah itu kan jamak. Tapi bukan hanya pahala, tapi nur. Jika ikhlas, nur. Itu. Sama dengan orang yang juga tidak ada tarbiyah, tiba-tiba Allah kehendaki dia jadi wali, ini nggak bisa bicara apa-apa. Maka dia bukan murabbi, bukan mursyid, bukan iqtida. La yuqtada. Dia ahli naqis. Ya, kalau dia rusak akhwalnya, karena akalnya nggak ada ilmu, kalau dia termasuk orang yang ngomong, maka pitomah atau pisyatah. Ya, dan ini harus dijauhi. Ya, agama ini kan syariat itu. Mimma qama bihi juhuduh. Nah, kalau orang faqih itu tidak bertumpu kepada fikih, kepada ilmu, sudah jangan kemana-mana, jangan bantah sana bantah sini dalam masalah hakikat itu. Kalau tidak, kana mahruman. Sama dengan orang yang ingkar juga gitu. Mimma qama bihi juhuduh. Dari apa yang juhudnya itu terjadi. Summa huwa inistanada ila aslin ma'zur. Bagaimana kalau fikih berbicara mengkritik sesuatu, tapi dia hanya menyandarkan kepada dasar, kepada dalil. Ini kok begini, ini melanggar dalil ini. Ma'zur, karena memang nggak paham apa yang dibicarakan oleh orang sufi. Tapi bukan mengingkari. Jika mengingkari misalnya kitab Al-Insanul Kamil, Sidi Abdul Karim Al-Jili, ini tidak benar, ini. Wow. Ta'addab ya fuqaha. Ya. Seolah-olah begitu. Ka'annahu qala hakadha sufiyun. Ya, orang-orang sufi. Ya. Beradablah wahai ulama. Hati-hati. Artinya ibadah ente, ya, nggak dapat nur nantinya. Karena ente ingkarin nurnya.
Orang sufi mampu mengipsohkan, mengatakan tentang putuh nur itu, zauq itu. Orang fakih, kalau tawakuf kepada fikihnya dan dia beramal dengan sidik, lalu dapat nur itu, dia tidak dapat mengatakan apa-apa. Kalau mendengar pun, ya, jika tidak besar nurnya, ya, apa? Dia tidak akan terima tuh. Tapi kalau cukup di hatinya memang untuk melihat hakikat kebenaran yang dikatakan oleh ahli sufi, maka dia terima. Itu sebab tetap jika ada salah yang berdasarkan dalil tertentu, dia akan katakan. Akan itu ma'zur. Wa illa, kalau tidak ada dasarnya menyalahkan hakikat, ya, wa illa fala uzra lahu bi inkari mala ilma lahu bi. Enggak ada uzur tuh orang yang mengingkarin tanpa ilmunya. Udah enggak ada maaf itu. Apa? Dia akan jatuh kepada orang yang lan yasumma raihatal ma'rifah wasyuhud wal hudur wal iman. Fasallim taslam. Sudah. Jalannya pasrah dan selamat. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah.